Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kita diminta untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena di dalam tubuh kita sebenarnya ada nafsu, hawa nafsu. Ketika penciptaan hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hawa nafsu, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapa engkau?" Pada saat itu hawa nafsu tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb pencipta alam. Karena tidak mengakui, kemudian hawa nafsu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka panas. Kemudian diangkut lagi, ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Siapakah aku?" Dan ternyata jawabannya masih sama. Dan akhirnya hawa nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka yang mana tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Sudah sekian lama kemudian hawa nafsu itu kemudian dikeluarkan dari neraka dan kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Siapa aku?" Kemudian hawa nafsu menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabb sekalian alam." Nafsu menjawab dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb sekalian alam. Artinya hawa nafsu itu hanya bisa dikendalikan dengan berpuasa. Jadi dengan berpuasa kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbah Jumat mengatakan amin sebanyak 3 kali. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, ada apakah gerangan? Kemudian engkau menyatakan amin sebanyak 3 kali." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika khutbah Jumat tadi, kemudian datanglah malaikat Jibril kepadaku dan kemudian menyatakan sesuatu dan aku mengaminkan. Dikatakan bahwa celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan dan sampai berakhir Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua dan ternyata orang tuanya itu tidak membawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian celaka orang yang mendapati nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dan dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat hari ini bagaimana orang tua kita pada bulan suci Ramadan ini, kita semakin melayani, semakin mendekati orang tua kita. Kita berkhidmat kepada orang tua kita. Kita melayani orang tua kita.
sebagaimana kisah Uwais Al-Qarni, yang mana dia termasuk pemuda yang sangat melayani orang tuanya. Salah satu permintaan orang tuanya ingin naik haji, tapi karena masalah ekonomi, kemudian mereka tidak akan mungkin pakai kendaraan ke sana, pakai kendaraan unta, dan itu mahal. Akhirnya Uwais Al-Qarni membeli seekor anak sapi, dan setiap hari dia kemudian mengangkat anak sapi itu ke bukit bolak-balik selama 8 bulan. Sehingga anak sapi itu kemudian menjadi besar. Sehingga karena sudah 8 bulan, badan Uwais Al-Qarni juga semakin kuat, dan dia yakin bahwa dia akan bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Kemudian digendonglah ibunya dari Yaman ke Mekah. Dan hal ini kemudian sebuah bentuk khidmat seorang anak kepada orang tuanya, yang kemudian Uwais Al-Qarni adalah seorang penghuni langit. Sampai-sampai Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat, wahai sahabatku, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Begitu luar biasanya kedudukan daripada Uwais Al-Qarni ini. Kenapa? Karena dia begitu melayani, karena dia begitu berkhidmat, karena dia begitu menyayangi orang tuanya, di mana orang tuanya itu memang dalam keadaan lumpuh. Kemudian kita juga harus memperbanyak doa. Kita harus memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena perjalanan kehidupan kita tidak sebentar. Kita akan masuk ke alam-alam kubur, termasuk alam barzah. Dan pada saat itu, syafaat Rasulullah SAW akan kita perlukan untuk menolong kita. Yang mana pada saat itu, matahari pada alam barzah itu sejengkal dari kita, begitu panasnya. Dan pada saat itu, orang meminta pertolongan, orang meminta syafaat, dan mana syafaat Rasulullah SAW pada saat itu yang akan memberikan. Mudah-mudahan pada Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keampunan, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang celaka. Kita maksimalkan ibadah Ramadan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, mengampunkan segala kesalahan kita, sehingga kita pada hari raya Idul Fitri nanti bersih seperti kertas putih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.